pas awalnya saya masang tapel itu kuda delman ya. Pas habis saya napel itu saya merasa bangga. Karena apa? Wah, saya udah bisa napel tanpa ada dorongan. Wah, kamu harus jadi tukang tapel, kamu harus jadi tukang tapel. Nggak ada. Jadi di situ saya merasa bangga waktu itu. Di penapelan itu menantang. Kalau ketemu kuda yang nakal ya kita adu nyali di situ. Kadang-kadang kuda yang suka nendang, ada yang suka gigit. Ya, disitulah jadi tantangan buat saya. Yang sebetulnya kalau napel itu lebih ini di kuda pacu, karena kalau kuda tunggang itu cuma digantung aja kuda, penteng kudanya dilepas, tapel sendiri nggak akan gerak kudanya. Tapi kalau di kuda pacu kan dia agresif, kalau kuda torobet sama kuda lagi agresif. Pernah nggak Om yang dapat yang paling agresif gitu? Pernah. Wah, kudanya waktu itu pas taruh di pentengan tuh, baru saya masang cep ini, apron ini, kudanya matanya udah ngarah ke saya, lihat terus kan. Pas saya dekatin langsung mundur, kan di pentengan mundur ketahan. Habis itu dia maju, lepas kudanya. Bahaya, makanya pas disuntik dipegang juga tetap sama. Ya, akhirnya ownernya bilang, nggak usah lah, daripada kita mau celaka nggak usah ditapel. Seharusnya kan biasa kalau kita mau napel kan sebelum kita napel kita deketin kudanya dulu. Pegang kudanya, lihat takut nggak kudanya. Apalagi kalau kita ketemu kuda yang baru itu baru kita napel di kuda itu. Wah, pasti kita nanya-nanya dulu kan ke groomnya. Kudanya gimana kalau ditapel? Nakal nggak? Nendang nggak? Oh, nggak. Kadang-kadang ada yang ketemu kuda yang nakal pasti dikasih tahu sama pelatihnya atau apa. Oh, dia suka begini, nendang atau apa, nyender. Yang paling rawan kan kalau nendang kan kita masih bisa ngindarin kan. Kalau yang paling rawan itu kalau pas kaki kuda, apalagi yang kaki belakang kita taruh di sini, terus dia suka mau jatuhin ke badannya ke kita. Itu yang paling bahaya. Pernah Om kejadian gitu? Pernah. Gimana tuh? Kejadiannya di Palembang. Awalnya saya ke Palembang kan, kudanya womblad besar. Ditapel itu, saya udah napel, sudah 3 kaki, tinggal 1 kaki itu yang kaki kiri belakang. Nggak tahu, udah selesai, nggak tahu, tinggal mau makunya, potong bentukin tapelnya udah selesai, tinggal makunya. Tiba-tiba kudanya nggak tahu, dia kaget atau kakinya nggak seimbang, terus tiban ke punggung saya tuh, yang paha belakang kudanya. Nimba, wah, memang benar-benar sakit, sampai orang yang ngelihat aja sampai kedengeran kayak patah. Tulang punggung yang di atas pantat itu kan sempat geser, pindah dari itu wah, benar-benar. Akhirnya waktu itu cuma 1 ekor yang ditapel, langsung pulang. Sampai di rumah, wah, malamnya itu yang padahal udah dikasih obat buat penahan nyeri, memang benar-benar sakit. Itu saya seminggu nggak bisa ngapa-ngapain. Tidur kalau udah telentang, tengkurap, udah nyamping, nggak bisa gerak-gerak, pasti sakit. 2 hari kemudian bawa X-ray, kirain kan ada yang patah. Bawa ke dokter di rumah sakit. Di X-ray kata dokter, wah ini nggak ada yang patah, cuman geser. Waduh, saya langsung bilang, waduh, kalau udah geser begini udah nggak bisa balik, udah takut lah. Gimana? Terus tanya sama ownernya, gimana ini, mau ditahan di rumah sakit apa bawa pulang? Kata ownernya, udah bawa pulang nanti dirawat di rumah.
Pas pulang rumah 2 hari kemudian, masih 2 hari ke depan baru yang tukang terapi itu datang. Tapi saya udah pikir begini, waduh saya udah jalan aja udah nggak bisa, mau berdiri susah, harus dibantu. Saya udah mikir, wah udah karir saya udah sampai di sini, udah nggak lagi akan lanjut karena jalannya udah kayak orang bongkok begini, benar-benar sakit. Ya, 2 hari ke depan dijemputlah saya ke rumah, bawa ke kandang di apartemennya Pak Marsiano. Itu cuma diterapi, itu cuma di terapi pakai strum. Tapi dibilang bapak itu memang benar-benar sakit, kamu harus tahan. Sekali aja ini kamu akan sembuh. Padahal nggak nyampe 2 menit itu di terapi, tapi sakitnya benar-benar sakit. Giliran ditanya sama tukang terapi itu, gimana? Udah enak kok Pak, udah enak, udah nggak miring, badan saya biasanya udah miring ke kanan, ini udah lurus. Enakan nih jalan. Saya ke kandang, lihat kuda udah lepas tapulnya kan, padahal saya masih sakit. Saya duduk di tempat makan kuda yang bok itu sambil napal. Sempat ketahuan sama ownernya, malah saya dimarahin, kamu masih sakit kok udah berani-berani megang kaki kuda, mau napal ke kuda. Kan saya bilang cuma 1 kaki, kasihan kudanya. Udah agak baik kan, udah mulai napal, udah normal lagi, kerja normal lagi sampai sekarang. Paling seneng kalau napal itu pernah saya diliatin orang luar napalnya. Saya dibilangin, wah kamu itu napalnya kok, kenapa katanya cuma napal tinggal di Indonesia, kenapa nggak keluar negeri ke Eropa sana. Saya bilang, kan saya orang Indonesia, nggak mau ke Eropa susah, saya bilang. Wah, harapan saya sih nanti ada satu sponsor untuk datangkan seorang tukang tapel yang profesional dari luar negeri untuk datang memberikan pelajaran buat tukang tapel di Indonesia. Jadi tukang tapel di Indonesia bisa lebih banyak, lebih disukai sama teman-teman tukang tapel, dan biar banyak anak-anak muda yang akan berkecimpung di tukang tapel.